untuk kuman lebih. Nah, biasanya produksi ini lebih cepat mudah untuk masuk kuman ini ke bronkus kanan. Demikian, kalau seandainya sudah ke bronkus kiri, ini akan biasanya terjadi penyakit lebih lama karena susah masuknya dan susah keluarnya, sehingga penyakit sudah berkembang. Ya. Bronkus di sini, bronkus kanan, bronkus kiri ini untuk kanan nanti akan berkembang menjadi 3, atau yang disebut dengan bronkus segmentalis, yaitu ada superior, ada medial, ada inferior. Begitu juga yang kiri terbagi menjadi 2, superior dan inferior. Oke, kemudian setiap bronkus segmentalis tadi nanti akan berkembang lagi untuk menjadi bronkus intersegmentalis. Slide silakan. Slide. Slide, ya oke. Ini adalah salah satu bentuk gambaran morfologi bronkus mulai dari, nah ini yang ini benar, mulai dari bronkus utama sampai ke bronkus terminalis, yang nantinya dari bronkiolus terminalis nanti akan berubah menjadi bronkiolus respiratorius, yang di situ terdapat banyak alveoli. Oke, slide. Oke. Ini adalah salah satu percabangan daripada bronkus, mulai dari bronkus utama, bronkus segmentalis ada 3, kemudian masing-masing segmentalis bercabang lagi menjadi bronkus intersegmentalis. Ataupun kanan ada 10, yang atas 3, yang tengah 2, yang bawah ada 5. Nanti dibaca sendiri namanya apa. Slide. Ini yang bronkus sebelah kiri. Segmentasinya ada 2, superior dan inferior, dan masing-masing superior dan inferior nanti bercabang lagi menjadi 5. Di situ saya tuliskan 4 karena ada salah satu bentuk cabang bronkus segmentalis yang apiku posterior itu dia bercabang lagi menjadi 2, sehingga untuk bronkus intersegmentalis pada bagian superiornya ada 5. Begitu juga yang bawah, secara morfologi ada 4, cuma untuk anteromedial dia bercabang 2, sehingga semuanya cabang bronkus principalis di sinistra ada 10. Ya, slide. Ini ujung daripada bronkus segmentalis disebut bronkiolus. Ya, ujung dari bronkus segmentalis ya disebut dengan bronkiolus. Perbedaan bronkus dan bronkiolus, kalau bronkus itu masih ada tulang rawannya, ada tulang rawan, ada kondroitnya, sedangkan pada bronkiolus tidak terdapat tulang rawan. Ya, kemudian bronkiolus ya yang paling ujung adalah sebelum terdapat alveolus, namanya bronkiolus terminalis, dan pada bronkiolus yang terdapat alveoli namanya bronkiolus respiratorius. Istilah tempat untuk pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Ya, slide. Ya, ini pleura ya. Pleura ini adalah yang membungkus daripada paru-paru, terbagi menjadi 2, ya. Pleura visceralis yang melekat pada pulmo, pada paru-paru, dan pleura paritalis. Ya. Adapun pleura paritalis dan visceralis ini ada celah, namanya cavum pleura. Disitulah tempat air ataupun udara yang abnormal dia tertampung di situ. Ataupun udara namanya pneumotora. Kalau cairan biasanya terjadi effusi pleura, ya. Nah, di ruangan itu, di ruangan pleura dan paritalis, ya, di pleura paritalis nanti ada pleura paritalis yang tersisa. Artinya yang tidak menyelubungi lagi pulmo, tapi tersisa, namanya recessus. Ini ada 2, ada recessus costo mediastinalis, yang dia
tempat sisa yang ada di daerah mediastinum, dan custodium. Dia yang letaknya di arah bawah, di arah diafragma. Nah, di sinilah biasanya cairan-cairan yang abnormal ini dia tertampung di situ, yang menjadikan gerak nafas, gerak paru-paru menjadi tertahan, sehingga menjadi sesak. Maka salah satunya cairan yang ada di yang tertampung dalam radius tadi harus dikeluarkan. Maka kita harus mengetahui manakah letak radius itu. Nah, akan mengetahui lebih pasti apabila dia dengan rongsen. Ya, silahkan slide. Oke, pulmo. Pulmo adalah paru-paru. Kita tahu ada konus, ada aspek, ada basis, ada mukanya, ada muka yang menghadap costalis dan menghadap medialis. Kemudian ada margonya, ada tepinya, dan ada hilus pulmonalis. Ada hilus adalah tempat keluar masuknya arteri ventrikular, arteri vena pulmonalis dan bronkus. Ya, lanjut. Nah, ini adalah paru-paru sesuai dengan tadi bronkusnya. Bronkus tadi ada 3 segmen, yang kanan, ya, superior, medial, inferior, masing-masing ada terbagi bersabang lagi intersegmentalis. Ya, ini paru-parunya juga mengikuti. Jadi bronkus tadi mengikuti bentuk paru-parunya. Lanjut, ini sama. Lanjut. Slide. Oke. Ini pulmotester, ya. Ada lobus superior, lobus inferior, ada 3. Ada 3 lobus. Kalau bronkus tadi ada 3 segmen. Di situ ada visura pembatas, ya, garis pembatas. Itu ada visura horizontal dan visura oblik. Lanjut. Nah, inilah namanya tadi yang di tengah itu namanya hilus pulmonalis. Ya, tempat keluarnya arteri vena pulmonalis dan bronkus principalis. Itu namanya hilus, ya. Sehingga kalau ada iden, ini apa? Ini hilus dilewati oleh apa? Ya. Arteri vena pulmonalis dan bronkus principalis. Tergantung itu paru-parunya distra atau sinistra. Lanjut. Ya, ini yang sinister sama ada 2 lobus, cuma 2 lobus superior dan inferior. Maka segmen bronkus segmen pada sinistra juga ada 2, superior dan inferior, menyesuaikan daripada paru-parunya. Visuranya cuma ada 1, namanya visura oblik, yang memisahkan antara lobus superior dan inferior. Ya, lanjut. Nah, kita pulmus sinister, hilusnya ya juga sama, arteri vena bronkus principalis bagian sinister. Lanjut. Slide. Ya, ini segmennya bronkus pulmonalis kiri, ya, sama dengan tadi segmennya bronkus segmentalis yang sebelah kiri, sama. Lanjut. Ya, ini adalah perbedaan antara pulmo distal dan pulmo sinistra. Ya, nanti silakan dibaca sendiri di perbedaannya. Ya, lanjut. Ya, ini adalah alveoli. Alveoli ini terletak pada bronchiolus respiratorius. Ya, di sini kita bisa lihat ada ductus alveoli, ada saccus alveoli, ya, dan ada alveoli itu sendiri. Ya, kalau ductus itu salurannya, kalau saccus yang di tengah, kalau yang alveoli yang di pinggir-pinggir yang bulat-bulat itu. Ya, lanjut. Ya, di dalam lubang-lubang alveoli tadi ada namanya surfaktan. Ya, ada namanya surfaktan. Apa fungsi surfaktan? Fungsi surfaktan adalah menjaga dinding-dinding alveoli tadi supaya tidak kolap, ya, tidak kempet. Karena kalau kempet ini, ya, susah melakukan difusi atau pertukaran daripada gas O2 dan CO2, ya. Mestinya dipertahankan namanya oleh surfaktan supaya tetap elastisinya bagus sehingga terjadi pertukaran oksigen dan karbon dengan baik. Ya, untuk masalah fisiologinya nanti kita bahas pada pembelajaran fisiologi.
Ya, lanjut. Ya, ini salah satu bentuk proses fisiologi inspirasi, ya. Muskulus apa yang terlibat, ya. Prinsipnya pada proses respirasi ini, ya, proses respirasi ini yang berkembang dan mengempisnya paru-paru itu bukan karena paru-parunya itu sendiri, tapi apa? Karena ada pergerakan otot-otot yang mengembangkan daripada kafum torak sehingga paru-paru juga ikut tertarik. Kalau mengembang, maka paru-paru juga ikut mengembang. Kalau mengempis, juga paru-paru ikut mengempis. Sehingga mengempisnya paru-paru ini bukan paru-paru itu sendiri, tetapi daripada otot pernafasan yang mengembangkan, yang melebarkan dan menyempitkan daripada kafum torak. Ya, sehingga apabila terjadi kerusakan pada saraf-saraf yang bekerja dalam proses pengembangan dan pengempisan kafum torak pada otot-otot pernapasan, maka paru ini akan terjadi kolaps. Ya, di situ nanti akan bisa dibaca sendiri otot-otot apa yang terlibat dalam proses inspirasi dan otot-otot apa yang terlibat dalam proses ekspirasi. Slide. Ya, ini sama tadi yang saya sampaikan. Slide. Ya, ini otot-otot yang mendukung atau terlibat terkait pada proses inspirasi normal, ya. Dan otot yang paling utama adalah diafragma. Ya, lanjut. Ya, ini otot-otot pembantu inspirasi dalam, ya. Kadang-kadang ada orang ini kalau dia lagi bersesek itu dia akan nafas yang lebih dalam lagi. Lanjut. Ya, ini otot-otot aspirasi, ya. Ini bisa dilihat otot-otot aspirasi ini sebenarnya yang terlibat adalah otot-otot dinding perut. Lanjut. Ya, ini otot yang menstabiliskan bagaimana supaya inspirasi stabil. Artinya tidak terlalu kencang dan tidak terlalu pelan. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Lanjut. Ya, ini adalah salah satu bentuk, ya, bronkus atau bronkus yang normal dan bronkus yang mengalami inflamasi atau radang, ya, atau disebut dengan bronkitis, ya. Yang normal kita lihat lubangnya begitu bagus sehingga udara bisa keluar masuk dengan leluasa. Begitu ada inflamasi radangan, maka lubangnya jadi sempit. Ini mengganggu proses pernapasan dan paru-paru menjadi berubah. Lanjut. Ya, ini ada ektasis, ya. Jadi pengecilan paru-paru, organ paru-paru, ya. Disebabkan karena apa? Disebabkan biasanya terjadi proses pulmopneumotorak, ya. Terjadi udara yang begitu banyak di daerah kafum pleura tadi, sehingga paru-paru nggak bisa tertahan, nggak bisa mengembang, sehingga lama-lama paru-paru menjadi kolaps. Begitu juga cairan yang begitu banyak akan menjadikan paru-paru nggak bisa berkembang sehingga menjadi kolaps. Ya, maka kalau seandainya terjadi pneumotora atau efusi pleura, maka segera cepat keluarkan baik udaranya ataupun cairannya. Kalau nggak dikeluarkan jadi seperti ini, akan jadi atelektasis. Hal ini pun juga bisa terjadi karena proses inflamasi atau infeksi dan rusak pada jaringan paru-paru sehingga paru-paru pun bisa juga kolaps. Ya, silahkan lanjut slide. Ya, ini contohnya adalah pneumotora. Ya, udara yang di daerah kafum pleura ini begitu banyak sehingga menekan daripada paru-paru sehingga paru-paru ini nggak bisa berkembang. Ya. Ya, hal ini pun bisa dilihat pada ketika kita pemeriksaan fisik, ketika inspeksi apakah dada kanan dan dada kiri simetris atau ketika nafas ada yang tertinggal atau tidak. Nah, ini biasanya ada gangguan-gangguan pada daerah paru-parunya.
baik itu cairan. Ya, slide lanjut. Ya, lanjut slide-nya. Slide-nya lanjut, slide. Slide. Udah, Dok. Ya, slide-nya. Ji, sampun, dokter. Mana? Yang plewora kan, Dok? Putus-putus. Silakan slide-nya, slide-nya. Slide-nya ganti, Mas. Sampun, Dok. Putus-putus. Bisa slide-nya? Silakan slide-nya, Mas. Bisa. Slide-nya, Mas. Maaf, dokter. Untuk slide-nya udah saya pindah, Dok. Nggak bisa slide ya? Ji, ini, Dok. Oh, iya. Terakhir, Dok. Baik, kalau begitu, itu adalah yang